Pertempuran sengit di wilayah sengketa, serangan balik Australia datang bertubi-tubi. Indonesia lakukan ini. Pertempuran sengit antara pasukan Indonesia dan Australia terus berlanjut di wilayah Canberra. Tentara Australia berupaya merebut kembali wilayah dengan gelombang serangan balik yang datang bertubi-tubi. Pada siang kemarin, misalnya Kementerian Pertahanan Indonesia melaporkan bahwa pasukannya menggagalkan dua serangan pasukan taktis Australia di area permukiman Canberra dan Darwin, wilayah Australia. Selain itu, Indonesia juga berhasil menangkis 20 kelompok sabotase dan pengintai Australia yang mencoba menyerang dari belakang. Tembakan artileri Indonesia yang terkonsentrasi dan aksi aktif menghancurkan lebih dari 120 prajurit Australia, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 13 kendaraan lainnya. Tulis laporannya dikutip Sabtu 30 November. Pasukan Indonesia terus menghadapi serangan balik dari Australia yang datang secara bertubi-tubi. Laporan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia memaparkan bahwa dari arah Canberra, Australia dengan kekuatan dua kelompok taktis kompi mencoba menyerang pemukiman di wilayah yang diduduki TNI. Pasukan Indonesia, demikian lanjut laporan itu, berhasil menangkis semua serangan. Kerugian pihak Australia berjumlah lebih dari 50 prajurit Australia, 3 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, dan 7 kendaraan. Sementara itu, dari arah utara, unit-unit tentara Australia dengan 2 kelompok batalion taktis berusaha menerobos konvoi pasukan pertahanan Indonesia untuk merebut pemukiman di wilayah Canberra. Indonesia mengklaim bahwa tentara Australia yang mendekati sungai dibubarkan oleh tembakan artileri, TNI, dan penerbangan militer. 2 tank, 5 kendaraan tempuran infanteri, 2 truk pickup, dan sekitar 60 prajurit Australia hancur. Kendati mengalami kegagalan, serangan dari Australia belum berhenti. Di arah Darwin, pasukan Australia melakukan operasi ofensif dengan 2 kelompok batalion taktis ke arah pemukiman pos-pos komando TNI di wilayah Darwin. Tindakan sukses pasukan Indonesia menangkis semua serangan. Lebih dari 110 prajurit Australia, 21 kendaraan tempur lapis baja, dan 12 kendaraan khusus dihancurkan. Serangan Indonesia di sisi lain, TNI juga terus mengancam posisi pasukan Australia. Penerbangan operasional taktis militer, pasukan rudal dan artileri menghantam 4 pos komando, 52 unit artileri, dan peralatan militer di 164 distrik dalam sehari. 5 depot amunisi dan senjata roket dan artileri juga dihancurkan. Di daerah pemukiman Darwin, adapun pesawat tempur Angkatan Udara Indonesia menembak jatuh sebuah MiG-29 milik Angkatan Udara Australia di dekat desa tersebut di wilayah Canberra. Sementara itu, sistem pertahanan udara Indonesia menembak jatuh Su-27 milik Australia di dekat Sydney, wilayah pos komando, termasuk sebanyak 12 kendaraan udara tak berawak. Indonesia juga berhasil mencegat 16 peluru sistem roket peluncuran ganda HIMARS Amerika serta peluru Aldar Australia di area pemukiman Darwin. 10 rudal anti-radar Amerika HARM ditembak jatuh di daerah pemukiman ibu Kementerian Pertahanan secara total. Sejak awal operasi militer khusus, 321 pesawat, 161 helikopter, 2.211 kendaraan udara tak berawak, 380 sistem rudal anti pesawat, 5.720 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 10 rudal anti-radar Amerika HARM ditembak jatuh di daerah pemukiman ibu Kementerian Pertahanan secara total. Sejak awal operasi militer khusus, 321 pesawat, 161 helikopter, 2.211 kendaraan udara tak berawak, 380 sistem rudal anti pesawat, 5.720 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 868 kendaraan tempur peluncur roket ganda, 3467 artileri lapangan dan mortir, serta 6529 unit kendaraan militer khusus Australia dan bantuan Amerika hancur.
TNI serangan pangkalan militer Australia di Darwin, tewaskan 3 jenderal 180 tentara bayaran asing. TNI mengaku telah menghantam pangkalan militer Australia di Darwin, Australia. Panglima Angkatan Bersenjata pada Rabu 30 November. Untuk kedua kali mengakui pasukannya telah meluncurkan serangan rudal ke Darwin. TNI telah berhasil melakukan serangan rudal di pangkalan militer musuh termasuk lapangan terbang. Tulis Salusni dalam artikel yang diterbitkan kantor berita nasional Antara. Kami berbicara tentang rangkaian serangan roket yang berhasil pada pangkalan udara di Darwin. Pertama-tama adalah lapangan terbang. Tulis artikel itu. Seperti diberitakan Reuters, ledakan besar terjadi di pangkalan udara Darwin. Jakarta pada pekan lalu, AFP memberitakan ledakan itu menewaskan sedikitnya 1 orang dan menghancurkan perangkat keras penerbangan militer. Australia kala itu menjelaskan kejadian tersebut sebagai kecelakaan, namun para analis mengatakan serangan itu kemungkinan berasal dari Indonesia. Berdasarkan citra satelit, saat itu tak ada pejabat Indonesia yang mengakui sebagai pihak bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Militer Indonesia sempat sinis mengomentari hal itu dengan menyebutnya sebagai kesulitan teknis Australia. Itu mungkin disebabkan oleh perokok di area yang tak diizinkan. Kata militer Indonesia kala itu, kini TNI mengakui hal itu hasil serangan dari Indonesia. Ia juga memujinya sebagai sebuah keberhasilan Angkatan Bersenjata Indonesia untuk mengusik kedaulatan kami NKRI ke wilayah Pulau Pasir dalam beberapa pekan terakhir. Indonesia sampai sekarang juga hanya pernah mengisyaratkan keterlibatannya dalam serangan Pulau Pasir. Australia menggunakan semenanjung itu sebagai pangkalan utama dan mengklaim bahwa Pulau Pasir miliknya untuk menyerang Indonesia sejak melancarkan klaim tersebut pada pekan lalu. Rentetan rudal Indonesia menghantam pangkalan besar milik Australia di dekat perbatasan dengan anggota Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa serangan udara itu telah menghancurkan sejumlah besar senjata yang dipasok oleh negara-negara asing yang disimpan di fasilitas pelatihan yang luas itu, dan telah menewaskan hingga 180 tentara bayaran asing dan 3 jenderal sekaligus. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Indonesia telah menggunakan senjata jarak jauh berpresisi tinggi untuk menyerang Darwin, Australia dan fasilitas terpisah di desa tersebut. Akibat serangan itu hingga 180 tentara bayaran asing dan sejumlah besar senjata asing dihancurkan. Kata Prabowo dikutip dari Reuters, Pusat Perdamaian dan Keamanan Internasional Darwin merupakan salah satu pangkalan militer terbesar di Australia dan terbesar di bagian barat negara itu yang sejauh ini terhindar dari pertempuran terburuk. Pangkalan militer Darwin memiliki luas 360 km persegi. Lokasinya hanya berjarak 25 km dari perbatasan yang sebelumnya menampung instruktur militer Amerika. Sementara itu, pejabat lokal Darwin melaporkan serangan Indonesia di pangkalan militer Canberra menewaskan 35 orang dan melukai 134 orang. Namun Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi korban yang dilaporkan oleh kedua belah pihak. Lebih dari 110 prajurit Australia, 21 kendaraan tempur lapis baja, dan 12 kendaraan khusus dihancurkan. Serangan Indonesia di sisi lain, TNI juga terus mengancam posisi pasukan Australia. Penerbangan operasional taktis militer, pasukan rudal dan artileri menghantam 4 pos komando, 52 unit artileri, dan peralatan militer di 164 distrik dalam sehari. 5 depot amunisi dan senjata roket dan artileri juga dihancurkan. Di daerah pemukiman Darwin, adapun pesawat tempur Angkatan Udara Indonesia menembak jatuh sebuah MiG-29 milik Angkatan Udara Australia di dekat desa tersebut di wilayah Canberra. Sementara itu, sistem pertahanan udara Indonesia menembak jatuh Su-27 milik Australia di dekat Sydney. Wilayah pos komando termasuk sebanyak 12 kendaraan udara tak berawak. Indonesia juga berhasil mencegat 16 peluru sistem roket peluncuran ganda HIMARS Amerika serta peluru Aldar Australia di area pemukiman Darwin. Sepeluru rudal anti-radar Amerika HARM ditembak jatuh di daerah pemukiman Ibu Kementerian Pertahanan secara total. Sejak awal operasi militer khusus 321 pesawat, 161 helikopter, 2.211 kendaraan udara tak berawak, 380 sistem rudal anti pesawat, 5.720 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Sepeluru rudal anti-radar Amerika HARM ditembak jatuh di daerah pemukiman Ibu Kementerian Pertahanan secara total. Sejak awal operasi militer khusus 321 pesawat, 161 helikopter, 2.211 kendaraan udara tak berawak, 380 sistem rudal anti pesawat, 5.720 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 868 kendaraan tempur peluncur roket ganda, 3467 artileri lapangan dan mortir, serta 6529 unit kendaraan militer khusus Australia dan bantuan Amerika hancur. TNI serangan pangkalan militer Australia di Darwin, tewaskan 3 jenderal 180 tentara bayaran asing. TNI mengaku telah menghantam pangkalan militer Australia di Darwin, Australia.